Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, insyaallah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam sebuah ayat di ayat Al-Mumtahanah 8 yang artinya Allah SWT tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agamamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat adil. Hakimul Umat Maulana Tanwi rahmatullahi berkata bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah orang kafir zimmi atau yang terikat oleh perjanjian damai dengan kaum muslimin, yakni berbuat baik kepada mereka dibolehkan. Inilah yang dimaksud berbuat adil. Jadi yang dimaksud berbuat adil ada berbuat adil secara khusus, yakni berbuat adil berdasarkan kedudukan mereka sebagai kafir zimmi dan orang yang berdamai. Hendaknya mereka selalu diperlakukan dengan adil, karena berbuat adil secara mutlak itu wajib terhadap setiap orang kafir, bahkan dengan binatang sekalipun, dalam kitab Bayanul Quran. Ibu dari Asma radhiyallahu anha bernama Qailah atau Qutailah bin Abul Uzza. Karena tidak masuk Islam, maka Abu Bakar radhiyallahu menceraikannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ia datang kepada putrinya Asma radhiyallahu anha dengan membawa sedikit minyak dari mentega sebagai hadiah. Tetapi Asma radhiyallahu anha tidak mengizinkan masuk rumah, lalu ia mengutus orang untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah tersebut. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila sudah memperoleh jawaban supaya disampaikan kepadanya, sebagai jawaban Rasulullah SAW mengizinkannya. Ayat suci tersebut turun berkenaan dengan kisah ini dalam kitab Fathul Bari dan Dzulur Mansur. Inilah ketakuan orang-orang yang menjalankan agama dengan semangat yang patut dicemburui. Ketika ibunya datang ke rumah untuk menemui putrinya, Asma radhiyallahu anha mengutus orang untuk menanyakan masalah tersebut, yaitu bolehkah ia mengizinkan ibunya yang kafir tersebut untuk masuk rumah. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa para sahabat pada masa permulaan Islam tidak suka bersedekah kepada orang yang bukan Islam. Terhadap sikap mereka ini Allah SWT menurunkan ayat Al-Baqarah 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan dakwah. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah engkau membelanjakan sesuatu kecuali karena mencari keridhaan Allah SWT. Al-Baqarah 272. Dengar yang dirahmati Allah, yakni jika kita bersedekah untuk mencari ridha Allah, maka semua orang yang memerlukan termasuk di dalamnya, baik itu Islam ataupun orang kafir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa orang-orang tidak suka bermurah hati kepada saudaranya kafir supaya mereka masuk Islam. Terhadap hal ini
ia minta penjelasan Rasulullah SAW sehingga turun ayat berikut yang tersebut di atas tadi. Dalam riwayat yang lain masalah ini juga disebutkan dalam Durrul Mansur. Imam Ghazali rahmatullahi menulis bahwa seorang Majusi datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan meminta supaya diterima menjadi satu tamu beliau. Beliau alaihissalam Ibrahim berkata, "Jika kamu masuk Islam, aku akan menjadikanmu sebagai tamu." Mendengar jawaban tersebut, pergilah orang Majusi itu, lalu turunlah ayat dari Allah SWT. "Wahai Ibrahim, jika ia tidak berpindah agama, kamu tidak memberi makan meskipun hanya satu malam. Sesungguhnya kami telah memberinya makan sejak 70 tahun yang lalu, walaupun ia kafir. Apa susahnya memberi makan satu kali?" Ibrahim alaihissalam langsung berlari mencarinya. Setelah bertemu orang Majusi, dibawa ke rumahnya dan diberi makan. Orang Majusi itu bertanya, "Apakah yang telah terjadi sehingga kamu sendiri keluar untuk mencariku?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan kepadanya tentang turunnya ayat tersebut. Orang Majusi itu berkata, "Inikah yang dilakukan olehnya terhadapku? Sekarang ajarkanlah kepadaku tentang Islam." Setelah Nabi Ibrahim menjelaskan kepadanya tentang Islam, maka pada waktu itu juga ia masuk Islam. Dalam kitab Ihya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 3 perkara tidak boleh dibedakan antara orang kafir dan orang muslim. 1. Bermurah hati terhadap kedua orang tua, baik mereka muslim maupun kafir. 2. Menunaikan janji baik terhadap orang Islam maupun orang kafir. 3. Mengembalikan amanah, baik amanah yang dititipkan itu milik orang Islam maupun orang kafir. Dalam kitab Jama'us Shaghir diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah rahmatullahi atau rahmatullahi dan Qadadar rahmatullahi bahwa Allah SWT berfirman, "Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa," kecuali jika kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Al-Ahzab ayat 6. Maksudnya adalah wasiat orang Islam kepada saudara-saudaranya yang beragama Yahudi, Nasrani, dan yang bukan Islam. Dalam kitab Al-Mughni. Hadis diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dan Abdullah radhiyallahu anhu. Keduanya berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Semua makhluk adalah keluarga Allah, maka yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bermurah terhadap keluarganya." Bayaki keterangan. Orang Islam, orang kafir, manusia dan binatang semuanya termasuk dalam kategori makhluk. Berbaik terhadap setiap makhluk merupakan ajaran Islam dan disukai oleh Allah SWT. Pada bab pertama disebutkan bahwa seorang wanita pelacur telah diampuni karena ia memberi minum anjing yang kehausan. Telah disebut bahwa seorang wanita telah diazab karena ia memelihara kucing tetapi tidak diberi makan. Jika terhadap binatang saja harus berbuat baik, apalagi terhadap manusia sebagai asyraful makhlukat. Betapa banyak pahala berbuat baik dan bermurah hati kepada mereka. Sabda Rasulullah SAW yang termasyhur, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah orang yang tinggal di bumi, maka orang yang ada di langit akan mengetahui, menyayangimu, mengasihimu kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah SWT tidak akan menyayanginya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sifat kasih sayang akan dikeluarkan dari hati orang yang celaka. Miskat. Kehidupan Rasulullah SAW sendiri merupakan rahmat bagi seluruh dunia. Setiap kisah kehidupan Rasulullah menjadi saksi, menjadi rahmat tersebut. Untuk itu menjadi keharusan bagi umat ini untuk meneliti kisah kehidupan Rasulullah SAW dan meneladani kehidupan beliau. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu sekalian untuk menjadi rahmat dan bagi semesta alam. Al-Anbiya 107.
mengenai tafsir ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwa keberadaan Rasulullah SAW merupakan rahmat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah maupun bagi yang tidak beriman. Bahkan bagi orang yang tidak beriman kepada beliau, sesungguhnya keberadaan beliau SAW merupakan rahmat sehingga mereka selamat dari kemusnahan di dunia karena azab Allah seperti yang telah dialami oleh umat terdahulu, misalnya tenggelam dalam tanah berupa wajah, jadi kera, jatuhnya batu dari langit dan sebagainya. Keselamatan mereka dalam kejadian ini semata karena keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa sebagian orang meminta Rasulullah SAW supaya mendoakan keburukan orang-orang Quraisy karena mereka telah banyak menyakiti dan merugikan orang Islam. Rasulullah bersabda, "Aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus untuk manusia sebagai rahmat." Dalam kitab Surur Mansur. Dalam Qur'an Al-Ghatus Sahabat, kisah tentang perjalanan Nabi SAW ke Taif, bahwa orang-orang yang celaka itu telah menyakiti Nabi SAW dengan kerasnya sehingga darah telah mengalir dari badan Nabi SAW. Dan ketika malaikat penjaga gunung datang berkata, "Jika engkau memerintahkan, maka saya akan membenturkan gunung-gunung di kedua sisi kota Taif agar mereka bertertindih di tengah." Tetapi Rasulullah bersabda, "Walaupun orang-orang ini tidak masuk Islam, saya berharap kepada Allah SWT, di antara anak-anak mereka akan lahir beberapa orang yang menyebut nama Allah SWT. Pada perang Uhud, Rasulullah diserang dengan hebatnya, sebagian gigi beliau taring beliau patah. Orang-orang mutia beliau mendoakan keburukan orang-orang kafir. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu." Umar radhiyallahu berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau mendoakan keburukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, maka kami semua akan binasa karena engkau telah disakiti oleh segala macam kesakitan." Akan tetapi Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu." Kalau diayat rahmatullahi